Jumpa kembali dalam program FMB 9 Bicara. Saya Fardeli Maharani hari ini punya kesempatan luar biasa dapat berbincang dengan Bapak Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak waktunya Pak. Sama-sama. Mau bincang-bincang dikit Pak soal ini kan kita akan menjelang pemilu 2024 sehingga kita perlu tahu nih sebenarnya posisi seperti apa dan masyarakat harus bagaimana nih Pak nantinya. Nah, pertama Pak, 3 kandidat sudah diumumkan. Bagaimana nih Bapak melihat dengan 3 kandidat capres-cawapres? Kontestasi politiknya akan seperti apa nih Pak? Nah, saya melihat begini Mbak Dewi ya. Ini 3 baca pres-cawapres, ini putra-putra terbaik. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang ya. Preferensi publik terserah gitu ya. Sesuai dengan pilihan hati nuraninya memilih yang sudah tersedia lah, yang sudah ada. Gitu. Yang kedua yang saya lihat, yang penting kondisi bangsa ini, Mbak Dewi. Bahwa sekencang apapun perbedaan ketiga kubu itu, gitu, pertarungannya keras, gitu, kencang. Kita masyarakat melihatnya bahwa ini misalkan khawatir gitu, akan terjadi kisruh, akan terjadi konflik, akan terjadi polarisasi. Saya meyakini elit sudah dewasa, masyarakat pun sudah dewasa. Bagaimana pengalaman 2019 kita melihat benturan keras ya antara 2 kubu 01, 02, kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu selesai juga dengan rekonsiliasi. Selesai juga mereka, beliau-beliau sebagai tokoh bangsa bertemu gitu untuk menjalankan pemerintahan yang sama. Di satu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin begitu. Artinya ketegangan-ketegangan di masa lalu gitu ya, keributan polarisasi yang keras gitu, itu juga selesai gitu. Artinya bangsa ini, masyarakat ini punya skemanya sendiri, punya caranya sendiri untuk kita ini tetap damai, tetap aman. Artinya saya melihat pasca reformasi pun sampai saat ini, ketika 2024 nanti misalkan dianalisa, wah akan ribut nih, akan konflik nih, akan misalkan berdarah-darah nih, saya meyakini tidak. Karena tadi masyarakat Indonesia sudah dewasa, sudah cerdas, sudah mengalami katakanlah 5 pemilu ya berturut-turut pasca reformasi, dan itu semakin mendewasakan masyarakat dan elit pun membangun kesadaran. Elit sudah mengatakan tidak akan membangun konstruksi misalkan politik berbasis sara gitu, tidak akan menebar hoax, lalu tidak akan menebar fitnah, lalu juga tidak akan membelah masyarakat. Itu kan sudah komitmen bersama dari elit itu. Jadi komitmen elit dan kesadaran masyarakat bertemu, maka tadi sekencang apapun perbedaan, sekencang apapun beda pilihan gitu ya, beda dukungan, itu tetap akan mempersatukan di ujungnya. Saya meyakini itu. Jadi rekonsiliasi itu adalah salah satu tanda semakin dewasanya demokrasi kita Pak? Atau memang rekonsiliasi akhirnya pada berujung, ujungnya juga nanti gabung semua gitu Pak? Itu gimana Pak memaknai ini ya, Pak? Menarik, demokrasi kan begini, demokrasi itu memang menumbuhkan, memunculkan kompetisi. Makanya hadir kompetisi Pilpres 3 baca cawapres ini gitu loh. Nah kompetisi ini kan tentu ada benturan, ada gesekan, ada perselisihan gitu loh. Yang kalau dalam teorinya akan berujung pada konflik. Nah dari konflik ini kan ada konflik yang basisnya konflik biasa, ada konflik politik. Nah biasanya kalau Pilpres ini kan konflik politik. Nah konflik politik ini tadi bisa diselesaikan dengan cara konsensus tadi, rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi dari tokoh-tokoh yang terlibat, tokoh bangsa, menghadirkan persatuan tadi. Apakah nanti ujungnya kekuasaan? Ujungnya perdamaian yang ada di pemerintahan? Saya meyakini iya. Karena begini, capres-cawapres bertarung, partai politik pun bertarung, adalah untuk memperebutkan kekuasaan secara konstitusional. Artinya ya konflik, konsensus, rekonsiliasi, ujungnya berdamai, ujungnya berkuasa, tadi menata kembali bangsa ini dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing. Ya, jadi rekonsiliasi adalah tanda sebagai semakin dewasanya demokrasi Indonesia. Adanya konflik, Pilpres itu ada proses belajar ya Pak untuk bisa saling mentoleransi, saling mengkritisi gitu. Dan pada ujungnya adalah kita saling merangkul untuk membangun Indonesia. Seperti itu ya Pak Menteri Pak? Saya sepakat Mbak Dewi. Jadi kita ini begini loh, konstruksi masyarakat kita ini majemuk. Heterogen, nggak bisa kita memilih gitu, kita mau lahir dengan etnis mana gitu.
Oleh karena itu dari Sabang sampai Merauke gitu, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu, itu berbeda-beda. Kita sama Mbak Dewi aja beda, bahasa kita gitu ya. Lalu perilaku kita, tindakan kita, semua itu berbeda. Karena konstruksi masyarakat kita berbeda, pasti akan memunculkan perspektif yang berbeda pula. Akan memunculkan pilihan yang berbeda pula. Nah, karena itu pula saya melihat perbedaan pilihan, dukungan dan lain sebagainya itu bukan untuk saling menafikan, bukan saling untuk membelah ya, mencerai-beraikan satu sama lain, tetapi mempersatukan. Oleh karena itu kita ada dalam sebuah rumah besar Pancasila ini gitu. Dan kita bersyukur punya Pancasila yang tadi ya kita berbeda, walaupun misalkan awalnya bermusuhan, di politik tidak saling tegur sapa, tetapi saya meyakini dengan kedewasaan kita berpolitik, kedewasaan kita dalam menjalani kehidupan ini bisa selesai gitu. Karena bangsa ini, mohon maaf, tanpa persatuan tidak akan pernah bisa maju. Begitu Mbak Dewi. Pemilu akan identik dengan adanya gesekan ya Pak. Gesekan di level atas bila sampai dengan bawah nih Pak. Ada potensi nggak sih Pak? Tadi kalau misalnya melihat nih ya, tadi Bapak menyampaikan soal Capres 1, Capres 2, Capres 3 itu punya potensi masing-masing ya, sudah disampaikan gitu. Ya. Nah, artinya mereka akan berusaha untuk bisa terlihat dan bisa dipilih. Mungkin bisa jadi akan menggunakan hal-hal tertentu untuk bisa menjadi pilihan masyarakat gitu. Nah, potensi gesekan apa nih Pak yang akan mungkin timbul di pemilu nanti Pak? Nah, ada saya sih sebutnya ya, istilah saya saja gitu. Ada dua hal yang bisa kita baca dalam politik ya, dalam membangun rivalitas ya. Pertama itu membangun pencitraan. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Dewi, menjawab pencitraan ini semua kandidat capres-cawapres yang 3 ini pasti membangun tuh pencitraan, misalkan melalui udara, melalui darat ya, semua dilakukan memunculkan pengalamannya, prestasinya gitu, keunggulan-keunggulan yang dimiliki untuk membangun sebuah pencitraan. Kan gini, politik itu soal persepsi buruk dan baik. Ketika persepsinya baik di mata publik, maka dia akan baik. Maka dengan baik itu elektabilitasnya naik. Nah, yang kedua yang bahaya tadi, bahwa yang kedua ini membusuk-busuki lawan. Jadi mohon maaf ini ya, kandidat capres-cawapres tim suksesnya gitu ya, atau mohon maaf influencernya, buzzer lah. Buzzer-buzzernya pasti punya tugas lain untuk membangun pencitraan tadi, tapi untuk membusuk-busuki lawan. Nah, ini yang membuat tadi ada serangan-serangan misalkan ya dari kubu tertentu untuk yang lain gitu. Ini pasti terjadi. Jual beli serangan, jual beli kritikan itu akan terjadi. Dan ini kan yang membuat Pilpres memanas gitu ya, membuat tadi konflik itu bisa terjadi. Nah, bagaimana apa saja tadi ya kira-kira konflik yang akan terjadi? Saya melihat isu yang pertama akan muncul mungkin isu agama tetap. Karena begini, orang beragama itu kan rela mati untuk agama. Rela mati untuk Tuhan gitu. Dan itu doktrin agama dan itu biasa dan sangat wajar. Maka dalam konteks politisi aktor-aktor tertentu katakanlah ya menggunakan agama isu untuk ya membusuki lawan ya kan, itu yang berbahaya. Jadi saya melihat isu agama tetap akan muncul, isu masyarakat muncul, tapi skalanya tidak akan lebih besar dari Pilpres 2019. Karena 2019 itu 2 pasang. Jadi benturannya sangat kuat. Karena kan 3 pasang, jadi ada pemecah gelombang kalau 3 pasang dulu. Nah, yang kedua yang saya melihat yang paling muncul yang akan kelihatan isu persoalan hukum. Misalkan 2019 kan hukum, misalkan kok kubu tertentu aman, kubu yang lain dikerjai misalkan. Nah, ini rentan. Ini rentan isu hukum ini menjadi isu yang akan kencang ya di 2024 nanti. Nah, yang ketiga saya lihat yang paling penting soal isu ekonomi lah. Ini kan dampak perang ya. Dampak perang bukan hanya di Ukraina Rusia ini. Timur Tengah juga sedang bergejolak, bahkan dolar sampai menembus kemarin ya minggu lalu sampai 16.000. Artinya isu ini kalau tidak dikelola dengan baik ya oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, oleh para menteri, ini akan menjadi persoalan. Ini tentu akan menjadi isu yang bisa saja digunakan lawan politik untuk menyerang pihak yang lain. Ini penting karena begini Mbak Dewi, samalah saya kan kepala rumah tangga gitu ya. Ya kalau ekonomi saya juga lemah gitu ya, goncang ya keluarga saya juga goncang. Iya, ada potensi konflik dalam rumah tangga ya. Nah, sama juga negara juga sama.
Kalau misalkan ekonominya goncang, pasti berimbas kepada yang lain, berimbas kepada politik, dan politik juga akan goncang. Oleh karena itu paling tidak 3 isu itu yang mungkin ya akan muncul. Ya mungkin yang akan lain isu soal sumber daya alam. Artinya misalkan akan muncul lagi tuh, kenapa sumber daya alam kita dikuasai oleh kelompok tertentu ya, oleh misalkan 1% kelompok tertentu, itu pasti akan muncul. Akan terus lalu isu kesetaraan misalkan, kenapa yang muncul di politik itu misalkan dari kelompok tertentu, orang-orang tertentu pasti akan muncul. Nah ini sebenarnya harus dilihat dari kedewasaan berpolitik. Sebenarnya gini, adu kritikan boleh, silahkan adu perdebatan mengkritik. Yang tidak boleh kan memfitnah, yang tidak boleh itu menghina, yang tidak boleh itu menebar hoax. Ini, nah inilah sebenarnya yang salah kaprah dari mohon maaf, soal rivalitas atau kompetisi di Pilpres. Jadi hoax dibenarkan, lalu membulak-balikan fakta dibenarkan, menebar fitnah dibenarkan. Ini yang merusak demokrasi kita. Oleh karena itu saya melihat kalau kita beragama, kalau kita orang timur, maka tadi jangan lakukan tindakan-tindakan yang merugikan tadi, merugikan mohon maaf ya, diri sendiri, pihak lain maupun bangsa dan negara. Saya meyakini Bu Dewi, walaupun sekencang apapun perbedaannya ya, pertarungannya, tadi dampak-dampak misalkan isu-isu itu juga akan muncul. Saya meyakini elit kita juga sudah dewasa, masyarakat pun sudah dewasa, akan berujung pada sebuah proses dinamika yang ujungnya juga akan tetap bersatu. Saya masih optimis kok. Bangsa ini sangat besar, bangsa ini terlalu sangat disayangkan kalau harus hancur. Oleh karena itu kita punya tugas bersama-sama Mbak Dewi, kita semua untuk menjaga bangsa ini melalui acara ini gitu ya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa itu, Mbak Dewi. Iya Pak, tadi ada isu agama, hukum, ekonomi, sumber daya alam, dan juga kesetaraan ya Pak. Nah ini apakah memang akan berpijak sebagai evaluasi terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya, sehingga misalnya soal hukum gitu kan. Hukum kan tidak hanya bicara mengenai siapa yang tersangkut dengan hukum, tapi bagaimana pemerintah saat ini memproses proses hukum, termasuk SDA gitu. Bagaimana kebijakan pemerintah saat ini yang sudah diambil, tetap kita bisa melihat ada yang pro dan kontra gitu dengan perspektif pemerintah. Apakah ini kan juga menjadi sekaligus evaluasi terhadap pemerintah? Narasinya adalah narasi yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, Pak. Iya, akan sama ya. Kan begini, demokrasi tanpa penegakan hukum nggak berjalan. Jadi demokrasi itu harus paralel dengan penegakan hukum. Makanya ada capres-cawapres yang memang fokus ya kan untuk penegakan hukum. Gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat kalau demokrasinya ingin sehat, kuat, bermartabat, maka hukum harus tegak. Nah, apakah akan mengevaluasi dari pemerintahan sebelumnya? Pasti. Karena kan harus ada jurisprudensi kalau bahasanya, harus ada pijakan untuk membandingkan. Biasanya capres-cawapres itu yang saat ini muncul pasti akan membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Itu udah hal yang lumrah ya Pak ya, compare dengan sama, sebelumnya. Kan waktu itu juga kan ramai tuh perbandingan pemerintah Pak Jokowi dengan Pak SBY, ya kan itu pasti dibanding-bandingkan. Plus minusnya gitu ya, baik buruknya silahkan, tetapi bukan untuk saling menyalahkan. Tapi untuk mengevaluasi saja bahwa ada yang kurang ya perbaiki. Ada yang bagus, lanjutkan kan itu. Kan prinsipnya kita begini loh, kita ini terlalu ribut pada hal-hal yang bukan substansi gitu. Mestinya substansinya dulu kita lihat, kita nilai, lalu kita bangun menjadi sebuah kekuatan gitu. Ini kita sibuk mengurus covernya, mengurus urusan pinggir-pinggirnya sehingga substansi itu tidak terurus. Nah, oleh karena itu ke depan bangsa ini harus berubah, Mbak Dewi. Jadi saya melihat tetap saya sebagai anak muda, Mbak Dewi juga sama ya, masih seusia, masih muda, membangun optimisme itu yang harus kita jaga. Karena anak muda kita ya, saya lihat, saya nggak dosen 14 tahun gitu ya, bahkan berinteraksi 7 tahun terakhir dengan anak muda, sangat pesimistis. Sangat pesimistis menghadapi hidup, karena destruktif kan. Hidup yang penuh ketidakjelasan gitu ya, membuat masyarakat tuh apatis di politik, lalu juga skeptis juga di politik. Ini yang harus kita jawab oleh publik, oleh elit, oleh capres-cawapres, meyakinkan mereka bahwa adanya Pilpres ini adalah untuk membangun bangsa, memperbaiki bangsa. Oleh karena itu tadi isu hukum gitu ya pasti akan saling berkelindan dengan demokrasi, dan itu akan dinilai oleh publik.
oleh masyarakat. Oleh karena itu saya melihat yang disampaikan oleh capres-cawapres itu harusnya betul ide dan gagasan, visi misi yang betul-betul mencerminkan menjadi referensi bagi anak muda. Kalau enggak, anak muda akan golput, akan apatis, Pak Ujang katanya buat apa katanya berpolitik. Orang mohon maaf, politisinya aja korup katanya. Merekanya juga begitu. Nah, oleh karena itu ini pesannya Mbak Dewi, pesan ke pejabat negara, ya tolong berpolitik membangun keteladanan. Dibangun keteladanannya agar apa, anak muda itu bahwa ada tokoh teladan yang patut kita ikuti, kita tiru kan, sehingga anak muda juga punya semangat untuk bisa berkontribusi untuk bangsa begitu. Tadi bicara soal substansi, orang nggak sibuk substansi tapi sibuk cover gitu. Sebenarnya kan kalau saya melihat ada dua permasalahan ya Pak. Pertama adalah apakah memang elit yang tidak ingin berbicara substansi kah? Atau sebenarnya ada substansi tapi dari pemilih kita, masyarakat kita yang nggak aware sebenarnya Pak, karena begitu banyaknya informasi sehingga entah nggak mencari, entah seperti apa, substansinya itu nggak dicari, sehingga ketika mencoblos ya udah saya taunya A, saya tahu B, tahu C, tapi tidak pernah tahu bagaimana sih A, bagaimana sih B, bagaimana C. Nah itu membenahi dua permasalahan itu bagaimana Pak? Ya betul Mbak Dewi. Kan gini, kita ini mohon maaf kalau kita lihat raw material, mohon maaf ya saya kritik saya juga. Masyarakat kita kan pendidikan masyarakat rata-rata kan belum lulus SMP. Itu data Badan Pusat Statistik gitu. Artinya raw material masyarakat kita ini kan dalam konteks melihat misalkan ide dan gagasan gitu loh, melihat visi misi, melihat program ini kan belum sampai, itu saya lihat, kecuali yang kelas menengah ke atas. Nah karena belum sampai itulah yang membuat substansinya menjadi hilang, tidak terperhatikan. Ya sudahlah, kadang-kadang mohon maaf ya, yang dipilih yang ngasih uang, yang dipilih yang ngasih amplop, makanya merebak money politik itu. Nah saya sepakat, maka yang harus dibenahi pendidikan. Saya harus jelaskan Mbak Dewi, ada 3 faktor membangun demokrasi dan katakanlah pilpres yang sehat ya. Pertama, tadi pendidikan yang baik, yang bagus. Tadi, kenapa dengan pendidikan yang kuat, yang bagus di masyarakat, ini masyarakat bisa berpikir kritis. Tadi, mana yang substansi, mana yang bukan, mana yang hoax, mana yang bukan, mana yang fitnah, susah bedanya kritis sama memberikan masukan Pak. Nah, itu agak sama sulit. Mencelas dan kritis agak tipis Pak. Tipis betul. Cuma kalau kita lihat secara objektif pasti ada parameternya, ada ukurannya, ada indikatornya. Cuma memang kita terlalu subjektif dalam konteks itu. Ini yang persoalan di kita. Karena itu bukan kawan kita, dianggap lawan. Padahal kita belum kenal. Kan gitu aja sebenarnya. Itu problem di kita. Karena dianggap kubu lain, dianggap musuh. Padahal juga itu bagian dari kontestasi biasa. Nah untuk tadi melihat bagaimana substansinya sepakat ada, capres-capres itu ada, visi misinya ada, programnya juga ada. Apa yang harus dilakukan 5 tahun ke depan juga ada. Tetapi memang masyarakat membacanya belum sampai ke sana tadi. Tingkat pendidikan masyarakat juga masih harus ditingkatkan. Yang kedua, tingkat ekonomi masyarakat. Di kita kan mohon maaf masih banyak yang miskin. Nah, demokrasi tidak bisa berjalan kalau masyarakatnya ekonominya masih miskin. Masih lapar ya urusannya Pak ya. Iya, kalau saya pun misalkan lapar ya nggak bisa ngapa-ngapain lu. Mau datang ke TPS nggak bisa. Orang saya lapar, bahkan kalau saya lapar cenderung kriminal. Ya mohon maaf gitu, siapapun yang pasti cenderung kriminal. Oleh karena itu membangun demokrasi, membangun substansi tadi ya, itu tidak akan bisa kalau lapar. Demokrasi tidak akan sehat, tidak akan bagus, tidak akan bermanfaat kalau masyarakatnya masih miskin. Makanya pemilu kita ini kalau selama masyarakatnya masih miskin, tetap money politik masih besar, masih banyak. Yang ketiga tadi hukum, penegakan hukum harus bagus. Jadi 3 poin ini harus dibenahi sehingga nanti itu kontestasi demokrasi seperti pilpres ini diwarnai dengan pertarungan ide dan gagasan sehingga memunculkan substansi. Hari ini memang kita masih proses Mbak Dewi, masih harus kita menyebutnya transisi gitu loh, transisi menuju demokrasi lah, transisi menuju yang belum baik menjadi baik, kira-kira seperti itu. Dan pada saatnya insya Allah masyarakat kita juga akan lebih cerdas lagi ya dalam konteks melihat pilpres ini, melihat adu ide dan gagasan yang melihat substansinya, bukan melihat kaper apalagi amplopnya begitu. Jadi kalau menurut Bapak ada proses transisi, posisi saat ini nih pemilih Indonesia tuh sudah di level apa Pak? Sudah dewasakah dan parameter apa bisa menyatakan bahwa ini ada di level middle misalnya, itu parameter apa yang bisa
sampaikan Pak? Ya, saya pengalaman ya, saya sebagai dosen tentu berkutat dengan teori. Tapi saya juga pernah jadi ketua tim sukses. Jadi saya tahu persis bagaimana misalkan memenangkan anggota DPR RI gitu ya, memenangkan bupati, saya tahu persis. Nah di tingkatan bawah gitu, ini tentu saya misalkan bicara money politik gitu, Mbak Dewi ya, di hampir setiap daerah. Bahkan saya sudah jelaskan juga di radio, di RRI gitu saya sebutkan saja. Secara terbuka gitu, on air ya, artinya ada interaktif dari masyarakat Indonesia ke RRI dan saya langsung menjawab gitu. Ketika saya jelaskan terkait dengan persoalan money politik di banyak daerah gitu ya, semua tidak ada yang membantah, semua mengiyakan, bayangkan. Artinya konstruksi politik kita masih diwarnai itu, walaupun mohon maaf para politisi membantah, enggak kok, lain sebagainya enggak. Tapi buktinya 2019 yang lalu mohon maaf ya, ada anggota DPR incumbent yang kita sebut saja ya karena sudah proses hukum ya, Bowo Sidik Pangerso gitu ya, itu kan ditangkap karena menyiapkan uang 400.000 amplop dengan pecahan 50.000 dan 20.000, dan ini kan menjadi gunung es. Dan ketika saya berdialog dengan ketua Bawaslu juga mengiyakan bahwa itu gunung es. Artinya fenomena lapangan itu lebih besar lagi dalam konteks itu. Jadi apakah sudah cerdas, apakah sudah dewasa? Saya memahami sudah cerdas, sudah dewasa. Tapi dalam kadar tertentu mereka juga di tingkat pedesaan, di bawah masyarakat yang masih miskin tadi, itu masih mohon maaf ya, menemukan fenomena-fenomena uang amplop tadi, serangan pajar tadi. Dan ini sebuah fakta dan kenyataan yang realita tidak bisa dibantahkan begitu. Dan ini tentu menjadi PR kita. Tadi membenahi pendidikan, ya kan? Karena masyarakat kalau sudah terdidik, itu pasti juga, mohon maaf, akan punya pekerjaan yang bagus. Berpikirnya juga, kritis, berpikirnya juga rasional. Nah, lalu juga kalau tingkat ekonominya juga bagus, juga tidak akan, hanya uang 50.000 mau buat apa, kan begitu. Lalu kalau penegakan hukumnya juga sudah baik, nah ini kan akan bisa menata bangsa. Oleh karena itu, saya melihat tingkat kedewasaan masyarakat ada, tetapi kalau sudah di realitas lapangan gitu, sudah pertarungan politik, pertarungan pemilu, soal money politik itu tidak bisa dibendung. Makanya KPK kan ada tuh, istilahnya hajar serangan pajar gitu. Karena memang terlalu banyak. Oleh karena itu, saya meyakini, nah dengan ini yang menarik lagi, 2024 adalah pemilih milenialnya mayoritas. Artinya, ada yang mengatakan datanya 54%, ada yang mengatakan 55%, bahkan 56% gabungan antara katakanlah Gen Z dengan milenial. Artinya ini ada perspektif baru. 2019 tidak mayoritas pemilih milenial. Apakah misalkan anak milenial bisa dibayarkan? Belum tentu. Apakah anak milenial butuh uang 20.000, 50.000? Kan belum tentu. Dan mungkin kalau 20.000, 50.000 nggak butuh, Pak. Tapi kalau misalnya dikasih 200.000 lumayan buat pulsa ya, gitu kan. Karena mungkin. Sekarang dia tergantung dengan pulsa. Nah itu tantangan. Oleh karena kita lihat 2024 seperti apa. Ya saya berharap anak-anak muda Indonesia gitu ya, ya tentu punya partisipasi yang baik ya di pemilu, dan tidak, walaupun sudah dipemilih, pemilih yang cerdas, yang smart gitu, yang pilihannya bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan basis rasionalitasnya, bukan berdasarkan basis siapa yang mengasih uang gitu. Tadi kalau nilainya tinggi diambil, kalau sedikit enggak. Nah ini tentu PR kita sebagai anak bangsa ya, Mbak Dewi dan teman-teman di Kemeninfo ya, saya sebagai akademisi gitu, untuk membangun sebuah tadi memformulasi kembali bahwa sejatinya Pilpres itu bukan persoalan money politik, bukan persoalan kecurangan, tetapi bagaimana membangun sebuah konstruksi baru, membangun tadi substansi, pertarungan ide dan gagasan. Ini kan belum nyampe. Kita selalu ingin ke arah sana. Mudah-mudahan bisa. Kan sudah sering juga capres-cawapres itu mengupakan pandangannya ya, ide dan gagasannya di forum-forum tertentu, dan itu sudah bagus, dan itu disambut juga oleh masyarakat Indonesia, baik di media sosial, baik secara langsung mengupakan kritikan-kritikan itu kepada pemerintah. Saya meyakini bahwa dalam kadar tertentu masyarakat kita dewasa, tapi tadi karena masyarakat kita masih miskin, masih juga banyak yang memilih berdasarkan kepada irasionalitas, gitu, bukan rasionalitas. Ya, jadi yang perlu ditekankan itu adalah pemilu itu bukan masalah kontestasi menang kalah ya Pak, tapi sebenarnya adu gagasan, adu ide untuk Indonesia, negara kita bisa lebih baik. Karena adalah kesempatan kita untuk bisa melihat, menjaring banyak-banyak ide, sehingga nanti itu bisa diimplementasikan ya Pak ya. Ya, seperti itu. Kan begini,
bangsa ini tidak akan bisa maju tanpa adanya ide dan gagasan dan tanpa adanya pengembangan SDM. Oleh karena itu saya melihat ya begini, masa iya misalkan capres-cawapres tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu kita tidak tahu juga isi kepalanya capres-cawapres. Lalu misalkan hanya kontestasi sekedarnya seadanya, buat apa pemilu yang menghabiskan triliunan gitu ya, yang katakanlah sering ada benturan, tapi tidak menghadirkan sebuah gagasan visi yang hebat untuk Indonesia ke depan. Bangsa-bangsa besar itu sudah jelas visi misinya, sudah jelas apa yang harus dilakukannya dalam 5 tahun, 10 bahkan 20 tahun berikutnya gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat tadi ya, begini, kenapa hoax itu muncul? Kenapa narasi negatif itu selalu hadir di narasi politik kita? Karena pertarungan ide dan gagasannya nggak muncul. Yeah. Kalau pertarungan ide dan gagasannya makin besar, seperti bola salju makin naik di atas, gitu ya, makin menjadi prioritas, maka hoax itu akan turun. Maka isu-isu negatif itu akan turun kalau pertarungan ide dan gagasan makin kencang. Cuma menuju ke tahap ini nih agak berat, Mbak Dewi, butuh effort, usaha keras ya tadi mencerdaskan masyarakat Indonesia yang katakanlah pendidikannya belum tinggi, harus kita dorong. Elit juga yang masih, mohon maaf ya, kepentingannya pribadi juga harus dibangun kejiwa kenegarawanannya. Jadi banyak tugas kita bersama nih untuk membangun katakanlah demokrasi yang sehat, termasuk pilpres yang penuh kedamaian dan keadaban. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pemilih pemula itu sekitar 54 sampai dengan 56% ya, kurang lebih di antara rata-rata tersebut gitu. Dan Bapak juga menyampaikan bahwa mereka juga sebenarnya adalah pemilih yang cerdas gitu. Tapi kalau dilihat kan mungkin lebih banyak kalau di sosmed lebih banyak buzzer, suka tidak suka. Sedangkan satu sisi tadi PR, sepakat bahwa PR terbesar adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa bertarung ide gagasan. Nah, sebenarnya seberapa pedulinya sih anak muda ini untuk bisa masuk ke dalam diskusi gagasan dan ide? Nah, kalau itu saya sulit menjawabnya, Mbak. Karena faktanya ya, kemarin baru diskusi 2 hari yang lalu dengan seorang influencer cerdas juga, alumni UI, saya tidak sebutkan nama. Memang ini entah bisa digeneralisasi atau tidak, tapi faktanya pengakuan-pengakuan anak-anak muda itu bahwa anak muda hari ini itu apa? Skeptis dan apatis. Ya, betul. Pak. Ya, ini menjadi persoalan. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Karena tidak ada teladan, Pak. Siapa yang mau jadikan teladan bagi saya? Kedua katanya, tidak ada impact ya, capres-cawapres itu caleg itu dengan kebutuhan kami sebagai anak muda, apa dampaknya secara langsung? Tapi kan impact yang secara langsung nggak ada, Pak. Betul. Memang impact itu kan sesuatu yang jangka panjang, betul. program gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus dibangun kesadaran ke anak muda itu. Mestinya kan tidak begitu. Mestinya sebenarnya harus dibangun adalah kesadaran bagaimana anak muda bisa membangun bangsa gitu. Bukan ingin menerima, tapi membangun kesadaran bahwa, saya anak muda gitu ya, milenial, Gen Z, peduli terhadap pemilu, terhadap bangsa, maka ingin punya kontribusi kan begitu. Nah, oleh karena itu sepakat Mbak Dewi, pandangan-pandangan yang salah tadi ya dari teman-teman anak muda itu harus dirubah, mindsetnya harus dirubah, bahwa sejatinya impact langsung tidak ada. Tetapi jangan lupa, kalau kita tidak peduli, kalau kita skeptis, kalau kita apatis, mohon maaf, kalau nanti jalannya berlubang jangan protes. Kalau nanti misalkan harga sembako naik, jangan protes. Harga BBM naik, jangan protes. Lalu kesehatan mahal, jangan protes. Pendidikan mahal juga jangan protes. Kenapa? Karena tidak ada kebijakan apapun di Republik ini, termasuk di dunia ini, yang tidak diputuskan melalui mekanisme politik. Jadi sejatinya tadi pandangan-pandangan yang keliru, nggak ada impactnya buat saya secara langsung. Iya, betul. Tetapi jangan lupa, soal harga sembako juga impact. Betul. Pendidikan yang mahal juga impact. Harga naik BBM misalkan, ya itu juga impact. Ya, misalkan jalan berlubang juga misalkan mobilnya rusak juga itu juga impact. Ya, di banyak daerah misalkan ada jalan berlubang lalu ditanami pohon pisang gitu. Ada juga yang menyindir bupatinya di seperti kolam ditanami ikan gitu. Ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu saya melihat merubah mindset anak muda ini penting, edukasi menjadi penting. Nah, dalam forum ini gitu, dalam dialog ini tentu kita semua berpesan ya bahwa anak muda Indonesia bukan menunggu, bukan diam, bukan skeptis, bukan apatis, bukan ingin diberi, tetapi bagaimana memiliki tantangan untuk bisa tadi berkontribusi untuk bangsa ini. Jadi kalau kita sistemnya nggak peduli,
ya jangan jangan protes juga, jangan marah juga kalau nanti mohon maaf hidup dalam sebuah ketidakpastian, hidup dalam sebuah lingkaran politik yang hanya di pinggir. Tidak pernah dia akan di tengah, bahkan ingin menjadi orang yang punya kontribusi besar untuk membangun bangsa. Jadi nanti jangan heran juga kalau misalkan yang jadi pejabatnya, yang jadi presidennya, wakil presidennya, menterinya, pejabat tinggi negara lainnya, ataupun kepala daerahnya itu adalah orang-orang tertentu, bukan mereka-mereka anak muda yang tidak mau berjuang. Karena anak muda yang berjuang tentu hasilnya beda dengan yang tidak berjuang. Oleh karena itu yang apatis, yang skeptis dengan yang dinamis, yang progresif gitu ya, itu beda pasti. Ya saya selalu menekankan dulu, sama saya juga dulu Mbak Dewi, waktu masih muda lah ya, sekarang ada tengah-tengah nih antara muda dan tua. Terus waktu masih kecil ya, sekarang masih kecil lah ya. Saya dulu pikirannya sama, bahwa kok di politik jahat gitu, kok di politik kok begitu, habis pemilu menang kabur gitu ya, nggak peduli. Saya punya pikiran yang sama, tetapi saya rubah mindset saya bilang saya rubah, saya anak muda ingin membangun bangsa, saya anak muda harus peduli, kita harus rubah. Ternyata saya sedikit-sedikit saya ikuti alur politik, awalnya marah, awalnya mohon maaf, mulut saya juga maki-maki gitu ya, politisi kira-kira, tapi nggak di depan publik gitu. Tetapi saya merubahnya dengan cara yang positif, membangunnya dengan energi positif. Makanya saya studinya politik terus tuh, S1 saya politik Islam, S2, S3 politik. Nah, setelah saya pelajari betul, maka sejatinya politik adalah seni bagaimana kita bisa, kalau saya katakannya, berkontribusi untuk masyarakat bangsa dan negara. Jadi kalau kita dari awal, dari muda sudah tidak peduli, maka mohon maaf, jangan harap kita bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Karena hanya anak muda yang peduli yang dia punya cita-cita untuk bisa membangun bangsa. Sekali lagi, dalam konteks apatis itu, merubah mindset menjadi penting, merubah pola pikir itu menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu ya anak muda harus bergerak, harus progresif, harus dinamis, harus menentukan bahwa suatu saat harus jadi apa, harus berkontribusi di mana, dan harus bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Saya punya cerita, Mbak Dewi, iseng-iseng gitu ya. Saya 2016 di usia 34 tuh staf khusus ketua DPR. Tugasnya menjadi penulis teks ketua DPR. Saya masih muda, waktu itu masih studi doktor juga di ilmu politik di UI gitu. Ya saya belajar gitu. Waktu itu kan saya tadi maki-maki politik gitu, wah nggak bagus, tapi begitu saya lihat ide gagasan saya sampaikannya dalam pidato-pidato untuk ketua DPR, kan itu bermanfaat. Itu ada kontribusi kan di situ. Oh ternyata saya tuh bisa bermanfaat loh untuk paling nggak bangsa dan negara sekecil apapun itu. Atau minimal gitu, mengajak anak muda itu untuk mengawal visi misi dari capres-cawapres yang akan memenangkan kontestasi nanti ya. Pastinya akan bisa melihat gitu loh, benar atau tidak visi misinya dijalankan atau tidak. Tapi Pak, balik lagi kepada masalah skeptis tadi ya, skeptis gitu. Apakah ini akan sama polanya dengan 2014 atau 2000 berapa ya zamannya Pak SBY itu ya Pak ya? Itu kan politik politik populis ya. Jadi masyarakat, apakah ini juga akan bergerak ke sana Pak? Masyarakat akan melihat bahwa saya akan milih orang yang memang saya kenal, saya tahu gitu. Dengan kondisi skeptis tadi Pak. Iya, prinsipnya gini, pemilih itu ada dua. Ada yang berbasis rasionalitas. Kalau rasionalitas kan jelas nih, dia memilih berdasarkan pada programnya, visi misinya. Tapi ada yang berdasarkan emosionalitas. Emosionalitas yang dikenal, yang dekat, yang sudah tahu, itu pasti berbasis itu. Apakah memang ada perbedaan 2024 nanti dengan pemilu sebelumnya, katakan seperti itu? Saya sih melihat ada kombinasi ya, kombinasi antara pemilih rasional dengan pemilih emosional tadi. Karena perilaku masyarakat tadi, perilaku pemilih kita ya, kalau dalam teori voting behavior itu selalu berbeda. Dan saya melihatnya ada pergeseran, perbedaan lah. Kalau dulu tadi milenialnya belum banyak gitu ya. Dulu misalkan Pak SBY dikenal kegantengannya, mama, ibu-ibu ya. Wah, histeris ya kan. Itu harus diakui, itu fenomena, sebuah fenomena. Kalau ke depan saya melihat ada pergeseran tadi. Ya, isunya juga bergeser, anak muda. Anak muda itu apa? Lapangan pekerjaan. Ya kan harus disediakan. Lalu juga misalkan pendidikan juga harus bagus, perumahan anak muda. Kesehatan. Terus ini kesehatan, ini healing. Anak muda itu ya lebih lebih banyak nyiapin beli tiket di mana, ini kemana lain sebagainya, dibandingkan harus mencoblos. Iya, saya melihatnya begitu. Oleh karena itu nih, membangun kesadaran di anak muda menjadi penting. Oleh karena itu tadi ya, kita yakin, saya juga yakin bahwa anak muda Indonesia, mohon maaf ya, tidak hanya akan mager
artinya malas gerak gitu, tidak akan hanya leha-leha atau jadi kaum apa ya, kaum rebahan. Kaum rebahan. Bukan, tetapi menjadi kaum yang visioner, yang kreatif, yang progresif, sehingga terlihat nilainya gitu loh, bahwa anak muda Indonesia punya nilai, punya value, punya kualitas, punya kapasitas gitu. Itu yang harus kita bangun. Karena kalau tidak ya tadi kita hanya akan menjadi objek gitu. Sedangkan dalam konteks pertarungan Pilpres, anak muda dengan mayoritas tadi harus menjadi subjek. Nah, ada pergeseran pemilih tadi dalam konteks karena dulu milenial emak-emak, sekarang ini kan perpaduan lah ya, milenial dan emak-emak juga begitu. Ibu-ibu muda ya, Pak. Ya, betul. Nah, tadi Pak Ujang juga menyampaikan soal politik uang. Kita tahu itu masih ada. Dan Pak Ujang juga menyampaikan realitanya di masyarakat bawah itu banyak terjadi. Sebagai masyarakat, Pak, saran dari Pak Ujang ketika menemukan, kan sebagai masyarakat nggak mungkin menghalau mereka kan. Yang ada ya terima atau tidak. Sebagai masyarakat harus seperti apa, Pak, ketika menghadapi seperti itu, Pak? Ya agak dilema ya. Tidak diterima juga diberi gitu. Bahkan kan ada politisi yang mengatakan terima saja uangnya tapi jangan coblos kan begitu. Karena begitu semua caleg ya gitu akan memberi. Termasuk di Pilpres juga. Oleh karena itu satu keluarga atau satu orang itu mungkin juga akan dapatkan 5 sampai 10 amplop. Ini saya sudah survei juga, Mbak Dewi, ke banyak teman gitu. Dan saya juga kenal dekat juga dengan anggota DPR. Kalau di depan layar kan beda dengan di belakang layar, kira-kira begitulah. Artinya saya melihat sikap masyarakat seperti apa. Ini agak bingung tadi di tengah-tengah masyarakat kampung yang butuh uang ya, yang masih miskin, mohon maaf. Ini kan uang segitu juga tetap dicari. Berarti ya Pak, Sangat 50 berarti. sampai 100 Sangat ribu berarti. tadi ya Pak ya? Saya pernah jadi tim sukses saya menangis ketika itu. Ini bukan money politik, saya memberi ongkos ke tim sukses. Itu yang ngantri itu hanya untuk mendapatkan ongkos 50 ribu aja sudah banyak sekali. Saya di hati saya, mohon maaf gitu ya, masih banyak orang miskin ternyata di Republik ini gitu, hanya untuk 50 ribu mengantri ibaratnya begitu. Ini pengalaman saya. Apalagi dalam konteks money politik di bawah itu. Makanya kan kalau mohon maaf ya, saya lihat saya intip-intip itu ya, ada yang ngasih 20 ribu, ada yang ngasih 50 ribu, ya macam-macam, tergantung daerahnya, tergantung wilayahnya. Nah, dalam konteks itu bagaimana sikap masyarakat? Ya saya agak dilema menjawabnya. Kenapa? Pasti mereka juga akan ambil karena pemberian. Soal memilih itu tidak tahu, biasanya mereka ambil semua, yang milih yang lebih besar atau memilih yang sudah dikenal, biasanya begitu. Nah yang kedua mestinya ya tidak diambil kalau kita memang ingin demokrasinya sehat, berkualitas dan bermartabat. Ini kan virus dan penyakit terbesar kita kan money politik. Oleh karena itu, karena begini, kalau itu terjadi maka hasil atau produk kualitas dari apa pemimpin kita baik di eksekutif maupun legislatif kan cacat, bermasalah, karena tidak bersih. Pasti akan menghasilkan pemimpin yang tidak bersih dengan money politik itu. Harusnya masyarakat menyadari partai yang memberikan atau pejabat yang memberikan ya sebenarnya bukan yang harus dipilih malah sebenarnya ya Pak ya. Ya mestinya jangan dipilih, mestinya ya saya tidak tahu ya harus mengatakan diterima atau tidak ya, partainya yang menerima gitu. Kalau saya mengatakannya jangan, tetapi kan pasti diterima. Nah dalam konteks itu jangan diterima, tapi kan kalau tidak diterima kan gigit jari Pak katanya. Ini yang lain terima. Bahkan saya kenal juga dengan banyak masyarakat gitu mengatakan, Pak ya kalau nggak ada ininya mah nggak bakal dicolok Pak, ya dia nggak bakal dipilih, mengatakan langsung. Nah karena saya tahu persis, oleh karena itu saya mengatakan mestinya jangan, mestinya tidak. Tadi kalau demokrasi kita diwarnai seperti itu, maka pemimpin yang dihasilkan pun mohon maaf akan korup. Saya sih melihatnya seperti itu. Hitungannya balik modal ya Pak ya. Virus terbesar dalam demokrasi money politik tadi ya Pak. Itu apakah karena pengawasan yang lemah atau seperti apa Pak? Banyak Sejauh ini faktor. pola pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berjalannya politik itu seperti apa Pak? Ya ada banyak faktor. Pertama kebutuhan juga. Karena gini, saya ini pengalaman pribadi yang harus saya sampaikan sebagai sharing ya. Misalkan saya ketika itu berkampanye jadi ketua tim sukses gitu ya. Tolong Bapak Ibu pilih senior saya gitu ya, Bapak A gitu. Masyarakat itu mengatakan ke saya langsung, ini cerita benar. Pak Ujang katanya, jangan kampanye berbusa-busa, dengan ngomong lantang-lantang. Namun aya duitnya orang Sunda kan. Kalau nggak ada duitnya mah mau dipilih Pak Ujang. Kasihan mau jadi cina, apalah seniornya Pak Ujang dibayangkan. Itu menjadi bagi saya alasan pembenaran bagi elit
bagi parpol untuk melakukan money politik. Karena ada kebutuhan itu. Ya, diakui atau tidak fenomenanya seperti itu. Apakah ini bisa digeneralisasi atau tidak, saya meyakini ini terjadi di banyak daerah. Nah, karena ini butuh, ya kan, karena caleg pun takut kalah, maka menyiapkan itu secara psikologis. Jadi fakta sosiologisnya masyarakat butuh tadi, fakta psikologisnya bahwa khawatiran kalah kalau tidak memberi. Maka terjadilah kebutuhan saling membutuhkan ini nih. Nah, supply dan demand terjadi ya Pak ya. Nah, saya melihat ya dalam konteks ini agak rumit memang membedah persoalan ini, tetapi ini harus kita selesaikan. Nah, bagaimana pengawasannya, sanksinya, ini yang agak repot memang. Sanksi kita tidak tegas, walaupun Bawaslu mengatakan sudah banyak kok yang ditindak gitu ya, sudah banyak kok yang diadili, tapi kan itu yang mohon maaf yang diproses itu kan kalau saya katakan ya jumlahnya hanya puluhan gitu, dan itu pun tidak merepresentasikan sebagai gunung es tadi. Ini hanya gunung es aja, yang lainnya nggak tercover. Kenapa? Misalkan masyarakat juga enggan melaporkan. Kalau melaporkan itu ribet, diperiksa, kadang kan habis duit juga datang ke sana kemari, itu persoalan juga. Lalu masyarakat juga takut diintimidasi dan lain sebagainya, karena banyak yang lapor ke saya. Nah, artinya banyak hal yang harus kita lihat dalam konteks melihat peran tadi ya, sanksi dan lain sebagainya, peran pemerintah, Bawaslu dan lain sebagainya. Intinya kita evaluasi bersama bahwa banyak PR, banyak tugas terkait money politik ini, KPK juga sedang bekerja, gitu, Bawaslu juga sedang bekerja, pemerintah juga sama ya, pasti akan bekerja untuk membangun demokrasi yang berkualitas ya. Saya melihat Pak Jokowi ingin punya legacy yang baik, karena selama pemerintahan Pak Jokowi saya melihat kalau pemilunya bagus baik maka akan menjadi legacy yang positif. Tapi kalau pemilunya mohon maaf amburadul akan kembali juga Pak Jokowi. Jadi saya meyakini dalam konteks Pilpres ini ya Pak Jokowi akan membuat legacy yang baik. Saya sih melihatnya seperti itu. Bicara soal keberpihakan media nih Pak, bagaimana nih Pak Ujang melihat kondisi saat ini? Apakah memang media saat ini menjalankan fungsinya sebagai watchdog-nya, bagian dari pilar demokrasi saat ini kah, atau memang ada hal-hal lain Pak? Ya, saya harus pilah-pilah ya media ini. Ada yang memang objektif tadi, mengawasi ya kan jalannya katakanlah proses demokratisasi di Indonesia lah. Ada, tetap itu ada media yang memang konsen di situ, tapi tidak banyak. Ya hari ini media sudah masuk ke wilayah, mohon maaf ya, dukung-mendukung tadi. Ya memang sulit untuk mengatakan tidak mendukung, karena kan mohon maaf pemilik medianya juga ada ketua umum partai atau ketua dewan pembina partai begitu. Ini kan sulit. Lalu juga misalkan teman-teman medianya juga ada yang menjadi caleg gitu kan, ataupun mendukung partai tertentu. Saya tidak bisa menyalahkan itu, tapi makanya saya pilih. Ada yang memang media yang dia objektif, masih menjadi kekuatan ya, penyeimbang ataupun kekuatan menjaga demokrasi. Tapi ada di saat yang sama juga media yang memang punya kepentingan untuk membranding, membangun pencitraan bagi pihak yang didukungnya dan lain sebagainya itu. Jadi ada dua itu yang saya baca ya secara umum begitu. Artinya ya saat ini fenomenanya agak sulit untuk memastikan media itu di tengah dan independen. Hari ini sudah bergeser ya kepada pilihannya masing-masing lah begitu. Saya katakan tidak salah. Mungkin media dalam konteks tertentu juga butuh kehidupan gitu ya. Dalam konteks tertentu apalagi yang terafiliasi dengan partai politik udah pasti dukung-mendukung. Nah, saya melihat yang penting balancing aja, yang penting imbang. Artinya media yang objektif dengan objektivitasnya jaga demokrasi, media yang memihak ya jangan membenturkan sesuatu, jangan membulak-balikan fakta. Ini yang penting sebenarnya. Artinya sebenarnya masyarakat harus tahu Pak peta medianya seperti apa. Sehingga kata kunci terakhir Bapak adalah balancing. Masyarakat harus tahu ketika media A terafiliasi dengan A, maka kalau bisa masyarakat tidak hanya menonton media A saja harapannya Pak ya tadi untuk mendapatkan balancing tadi ya Pak ya. Ya kan gini, hidup ini kan butuh gini. Keseimbangan dan ini second opinion. Jadi kalau kita nonton TV A, ya TV B juga ditonton. Itu penting. Kalau misalkan mendengarkan pengamat kayak saya, mendengar juga pengamat yang lain. Itu penting. Jadi ada perspektif yang berbeda. Jangan kacamata kuda, jangan satu perspektif. Jadi ada perspektif lain. Sama dengan kita melihat survei A, ya kita juga harus lihat survei B. Akan ada apa? Perspektif lain, ada second opinion tadi begitu. Terakhir Pak,
belajar dari tahun 1997 itu kan kita sempat membentuk Komite Independen Pemantauan Pemilihan atau KIPP ya. Dan kemudian berdasarkan pengalaman tersebut KPPU mulai mengakreditasi beberapa lembaga pemantauan seperti Setro, JPPR, ICW, LP3ES dan lain-lainnya nih Pak, kan banyak. Nah, kemudian tadi Bapak sudah banyak cerita soal potensi-potensi kecurangan. Bagaimana sih Pak mengoptimalisasi lembaga-lembaga pemantauan ini untuk memastikan bahwa pemilu yang akan datang itu berjalan sesuai dengan tata aturan, keadilan, transparansi, akuntabilitas? Iya, kita butuh peran-peran dari civil society tadi ya, NGO tadi. Karena sejatinya begini, apapun penyelenggaraan pemilu kalau tidak diawasi ada potensi untuk bisa diselewengkan atau curang. Itu pasti potensi. Sama kayak saya manusia biasa punya potensi untuk berbuat dosa kan begitu. Begitu sama yang punya kekuasaan sama penyelenggara pemilu juga ya punya potensi untuk bisa kong kali kong, menyalahgunakan kewenangan, itu punya potensi karena manusia biasa, bukan malaikat. Oleh karena itu saya melihat ya memaksimalkan perannya itu. Nah selain memaksimalkan perannya itu, gini, perangkat hukumnya harus jelas, sanksinya itu harus jelas gitu loh, terukur. Kalau enggak ya repot. Karena tadi dalam berdemokrasi kekuatan hukum itu menjadi penting. Jadi kalau hukumnya lemah, memihak, nggak independen ya, tebang pilih, ya nggak bisa. Semua prosesnya juga akan sulit kalau hukumnya tidak tegak. Oleh karena itu dalam konteks tadi mengawasi dengan kuat ya soal penyelenggaraan pemilu ya sama-sama, tetapi di saat yang sama ketika ada persoalan hukumnya harus tegak, hukumnya harus tidak memihak. Ini yang penting dalam penegakan hukum menjaga demokrasi. Demokrasi tadi 3 kekuatannya: pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum, seperti itu. Banyaknya lembaga NGO pemantau, kalau penegakan hukumnya tidak bisa berjalan ya sebenarnya juga akan wasting ya Pak ya. Nggak bisa, betul. Karena itu tadi peran karena kita negara hukum yang harus semuanya berjalan berdasarkan hukum yang berlaku ya. Kalau hukumnya tidak ditegakkan akan sulit. Ya, Pak, sudah lama nih kita ngobrol ya. Kemudian sedikit aja Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda, kepada tim pemenangan dan tim seluruhan lah capres cawapres. Silakan Pak, waktu dan tempat. Kita punya kepentingan menjaga pemilu yang berkualitas, menjaga demokrasi juga sehat, berkeadaban gitu ya. Maka sejatinya kita punya peran masing-masing tuh. Pemerintah dengan perannya kan menjaga proses pemilu berjalan dengan baik. KPU juga sama sebagai penyelenggara, Bawaslu, DKPP berjalan dengan fungsinya independen gitu. Nah, kita rakyat Indonesia tentu harus melihat pemilu ini sebagai bagian pesta demokrasi yang penuh keriang gembiraan gitu. Bukan untuk saling memaki, bukan untuk saling menyudutkan, bukan untuk saling berkonflik, tetapi tadi untuk mengekspresikan diri bahwa mencari sosok figur terbaik dari yang ada. Itu harus dijalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, khususnya anak muda. Karena tadi kalau kita tidak peduli sebagai anak bangsa, anak muda, mohon maaf, kalau nanti yang terpilih ada tidak peduli kepada kita, kita mau mengadu kepada siapa? Walaupun memang dalam perspektif anak muda misalkan, bahwa nanti juga banyak yang nggak peduli, jangan begitu. Yang harus kita bangun adalah perspektif positif, bahwa mari kita jaga tadi kualitas pemilu dengan baik, dengan agar pemilu berjalan aman, damai, dan katakanlah menyejukkan. Di saat yang sama kita anak muda Indonesia, itu harus punya peran besar ya dalam konteks kontestasi Pilpres 2024 nanti paling tidak berpartisipasi, lebih jauh lagi berperan untuk bisa membangun bangsa dan negara. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Pemilu 2024 akan segera terselenggara. Persiapan telah dilakukan. Capres, cawapres telah diumumkan. Tentu masa kampanye akan segera berlangsung. Intrik politik menjadi ladang kita untuk belajar. Belajar untuk menjadi negara yang besar, belajar dan lapang dalam berdemokrasi. Saya, kamu, dan kita semua adalah penentu. Penentu berlangsungnya pemilu damai. Penentu keberlangsungan NKRI. Sampai jumpa dalam program FEB 9 Bicara dengan tema berikutnya. Terima kasih Pak Ujang atas diskusinya.